Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dekan? Sudah siap? Ya, Pak. Ya, ya. Prof. Ansar lagi minta izin untuk telat bergabung. Jadi saya yang lanjutkan dulu ya. Gimana Bapak Ibu sudah bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan tadi pengecekan data kuantitatif ya. Baik. Kita tadi sampai di em, nomor 64 ya Bu ya. Tadi Ibu ya, yang tadi. 6 berapa tadi? 67 ya, 67 ya. Ya. Nah, kita sudah sampai di kriteria 8 ini, Bu. Kriteria PKM ya, untuk PKM. Tadi PKM-nya, jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri itu 0 ya. Luar negeri 0. Dalam negeri dalam 3 tahun terakhir ini 14. Kemudian sumber pembiayaan perguruan tinggi dan mandiri atau mandiri ini 4 ya. Jadi jumlahnya 18 ya, Bu ya. Nah, dan yang melibatkan mahasiswa juga jumlahnya 18. Oke, baik. Selanjutnya, kita lihat pada rata IPK lulusan, Bu ya. Di tabel 9.1.2.1. Sudah ketemu? Ya, jumlah lulusan pada TS-2 itu 41, benar, Bu? Kemudian jumlah lulusan pada TS-1 52. Jumlah lulusan pada TS 57. IPK rata-rata pada TS-2 3,50. IPK rata-rata pada TS-1 3,54. Kemudian IPK rata-rata pada TS 3,55. Benar ya? Tidak ada perubahan ini ya, Bu ya? Oke, baik. Kita lanjutkan pada tabel tabel berikutnya 91.2.2 ya. Jumlah prestasi akademik dan non-akademik tingkat internasional 3. Kemudian non-akademik tingkat nasional, akademik dan non-akademik tingkat nasional 8. Kemudian prestasi akademik dan non-akademik tingkat wilayah lokal 7. Sudah benar, Bu ya? Oke. Berarti jumlahnya. Oh, ini jumlah mahasiswanya yang salah ya. 26, berapa tadi jumlah mahasiswa? 26. 296. Oke. Sekarang kita ke tabel 91.2.3, Bu ya. Jumlah lulusan pada akhir TS dari mahasiswa yang masuk TS min 6 19. Sudah benar, Bu? Tunggu dulu. 1 2 ya ini ya. 12.3. Jumlah. Oke. Kemudian 19 ya tadi ya. Rata-rata masa studi lulusan dari mahasiswa tahun masuk TS-6 itu 4,57. Kemudian jumlah lulusan pada akhir TS dari mahasiswa tahun masuk TS-5 58. Rata-rata masa studi lulusan 4,48.
Jumlah lulusan pada akhir TS dari mahasiswa tahun TS-4 itu 43. Kemudian masa studinya 4,23. Jumlah lulusan pada akhir TS dari mahasiswa yang tahun masuk TS-3 41. Kemudian masa studinya 4. Ya. Sudah benar, Bu ya? Oke, sekarang kita jumlah mahasiswa diterima di TS-6 19. Betul, Bu? Sedikit ya. Jumlah mahasiswa diterima pada TS-5 58. Jumlah mahasiswa diterima pada TS-4 78. Jumlah mahasiswa diterima pada TS-3 98. Kemudian yang lulus pada akhir TS-3 itu 11. Kemudian yang lulus pada akhir TS-2 41. Yang lulus pada akhir TS-1 52. Dan yang lulus pada akhir TS 57. Benar, Budi? Ini jam 91. 19. Berarti ini TS-6-nya. 19. Jadi rumusnya nol. Oke, kita lanjut ya. Jumlah mahasiswa diterima, sudah tadi nih ya, belum ya? 74, ya. Ini tidak ada perubahan ya, Bu ya? Oke, ini 19, 11, 5, 3. Ya, 19, 11, 5, 3. Yang diterima pada TS-6, 19, TS-3, 11, TS-2, 5, TS-1, 3. Oke. Nah, ini jumlah lulusan dengan waktu tunggu kurang dari 6 bulan itu 0,00 ya. Ini untuk alumni, Bu. Yang lulus tahun lulus TS-4 tidak ada datanya ya. Hasil tracer. Oh, enggak ada yang mengisi. Tidak ada yang terlacak. Enggak ada yang mengisi. Oh, enggak ada yang ngisi. Kalau di TS-3 waktunya ya 11. Yang lain tidak ada ya, yang di bawah 18. Oke, kemudian tahun lulus TS-2 35 ya, Bu. Iya, sudah. Kemudian masih 91.2.5. Jumlah lulusan pada TS-3 11. Jumlah lulusan pada TS-2 41. Kemudian jumlah lulusan pada TS-4 yang terlacak 0. Tadi 0 ya. TS-3 11. TS-2 35. Untuk tracer ya. Sekarang terkait dengan relevansinya ya. TS-3 yang relevan dengan bidang kerjanya 1 orang saja. Oh, ini yang tinggi ya, sedang ya, yang sedang 1. Kemudian yang sesuai bidang kerja tinggi ini 10. Ini bidang kerjanya apa nih, Bu? Oh ya. Oke, 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 oke. Kemudian TS-2 yang sesuainya sedang 4. Kemudian yang kesesuaiannya tinggi 31. Ya.
Nah, ini sekarang hasil pengukuran terkait kepuasan pengguna, Bu ya. Nah, dari etika berperilaku yang sangat baik, nanti ditampilkan ya sebentar kalau sudah pengecekan data ini, kita tampilkan hasil ininya ya, hasil tracernya ya, pengguna. Sangat, ya sangat baik 92% ya Bu ya, baik 8%. Kemudian kompetensi utama, kinerja kompetensi utama sesuai dengan ini sangat baik 92, baik 8. Sama ini Bu ya. Kemudian bahasa Inggris. Ini sangat baik 70, baik 30. Kemudian kemampuan IT sangat baik 88%, baik 12. Ini bagus semua ya IT-nya ya. Bahasa Inggrisnya juga bagus semua. Kemampuan komunikasi sangat baik 94, baik 6%. Benar Bu ya? Bekerja dalam tim 94 sangat baik, 6 baik. Kemudian upaya pengembangan diri sangat baik 90, baik 10. Begitu ya Bu ya? Oke. Kemudian nah jumlah publikasi 92.2.1. Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 35. Benar Bu? Nasional terakreditasi 23. Publikasi di jurnal internasional 4. Kemudian di jurnal internasional bereputasi 1. Kemudian publikasi di seminar wilayah lokal perguruan tinggi 0. Nggak ada memang Bu. Nggak pernah ada seminar di Manado yang presenternya dari kampus. Jadi boleh mahasiswa, boleh dosen ya. Ini oh ya ya ya, nggak ada proceedingnya ya. Oke oke oke. Dalam bentuk apa dia punya anunya? Oh ya, coba nanti kita lihat ya. Ya nanti coba dilihat ya. Nanti bisa. Kalau sudah bagus juga ini. Tak perlu. Publikasi seminar nasional 2, seminar internasional 1 ya. Oke, dosen pengampu dan tetap. Kenapa ini? Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi kenapa 60 ya? Tunggu. 92.2.1. Sem tabelnya 92.2.1. Oh ya, jumlah publikasinya ya. 20, 35 lebih. TPS dan atau mahasiswa kan? Masalahnya kenapa ya? Oh. Oh iya, dosen tetapnya ya. Oke, dosen tetapnya 60 ya, Bu ya? DTPS, DT-nya. Kalau DT-nya yang mengajar. Kalau DTPS kan yang mengajar sesuai dengan bidang program studi. Kalau DT-nya dosen yang mengajar. Ah, berapa? Itu DTPS.
Oh, 26. Ini dari mana datanya nih? 60. Tunggu, Bu. Saya cari dulu. Saya bingung kenapa ini mesinnya catat 60 dosennya. Ya, tidak, ini dia datanya, sumber datanya 92.2.1. Ini jumlah dosen tetap DT-nya, bukan DTPS. Yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah. Oh, DTPS-nya ini. Kenapa 60 ya? Dari mana dia dapat 60? Oh, ya, 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 ya. Ini keliru ini ya. Aduh. Mm-mm. Iya, iya. Saya ubah saja. Ubah ini perubahan data. DTPS Prodi. DTPS 60 menjadi 15. Oke. Kemudian jumlah judul artikel yang disitasi, Bu. 548. Oke, kemudian jumlah produk jasa yang ada apa ini? Jumlah, tunggu, produk jasa. Jasa atau mahasiswa hasil penelitian yang diadopsi oleh masyarakat dalam 3 tahun terakhir. 11. Oke, kemudian jumlah produk atau hasil penelitian yang dapatkan sertifikat haki atau paten. 10. Sekarang evaluasi capaian kinerja. Oh, sudah, tidak usah. Oke. Saya kira cukup untuk data kuantitatif. Kita akan, ya, sudah cukup, Bu, ya. Tidak ada lagi, Mas Adi. Yang berubah itu, Bu, tadi yang berubah, tolong disiapkan perubahan datanya. Jadi Excel-nya mungkin dilihat kembali. Misalnya ada tambahan data, dikirim kembali itu datanya, cukup di apa ya? Di dibuat data ulang, kemudian nanti dilampirkan buktinya ya, bukti perubahan buktinya itu yang mana apa data pendukungnya ya. Ya, ya, boleh, 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 boleh berubah. Iya, iya. Oh ya, ya, bisa, bisa. Bisa ya, Prof ya. Ya. Iya, ya. Cukup ya? Oke, kita ya sudah, Prof. Lanjut ke SPMI, Prof. Ya. Jadi Penyaminan mutu. oke, dan saya sampaikan juga untuk disiapkan ya alumni dan pengguna ya, alumni dan pengguna. Kemudian di terakhir nanti ada sesi dengan dosennya ya, sesi dengan dosen. Di yang terakhir dan di sesi dengan dosen itu di samping wawancara nanti juga akan ada praktek mengajar ya, pengamatan mengajar dosen, salah satu dosen ya, nanti akan dipilih salah satunya ya. Iya, langsung saya digabung itu ketika ketika di apa namanya, ketika di ada wawancara dengan dosen satu kali saja ya. Iya.
Ya, jadi kita majukan dulu jadwalnya itu. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya kalau tidak ya terpaksa besok besok. sesuai Iya. pemberian. Tapi kalau boleh digabung saja supaya kan semua kan nanti ini akan bergabung semua dengan dosen ya. Jadi kalau Iya, boleh bisa ada waktu diawali dengan diawali dulu dengan praktek mengajar Prof, baru sesi wawancara dengan dosen. ya, ada masalah ya. Langsung. Iya. Iya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya ke apa? Sistem penjaminan mutu. Ya mungkin karena Ibu Siti ini agak agak apa? Capek ya, jadi saya lagi yang tangani dulu. Nah, begitu. Mohon apa? Dari apa ini dari yang apa istilahnya sana ya? LPM atau apa sana? Eh, yang lainnya boleh boleh istirahat dulu, minum kopi di luar. Ya, jadi tim penjaminan mutu, ya, tim penjaminan mutu tingkat UPPS, fakultas dan juga prasudi. Ya, yang lain boleh istirahat dulu, ya, sambil mempersiapkan nanti eh, nanti alumni ya, alumni. Ya, sudah ada juga alumni ya yang siap ya. Ya, sudah ada alumni ya dan pengguna. Oke, oke. Ya, kita mulai ya dari eh, sudah bergabungan ya. Ya, mana Pak Ketua? Namanya siapa Pak Ketua? Pak Ketua LP2M siapa? Muhammad Muhammad Imran ya. Muhammad Imran. Oke. Ini Pak Muhammad Imran ini di mana? Di LP2M ya? LPM. LPM itu apa? Lembaga penjaminan mutu ya. Ini tingkat universitas ini ya. Tingkat tingkat universitas. Oh, rektor di berarti universitas ya. Kemudian di tingkat fakultas apa namanya? Gugus GKM ya. GKM. Gugus Kendali Mutu di tingkat fakultas. Kemudian kalau di prodi apa? Apa ada di prodi ya? Ya, jadi hanya dua ini ya. Hanya dua di LPM di tingkat universitas atau kemudian gugus kendali mutu ya kendali mutu di fakultas. Ya, ini dokumen-dokumennya ini ya ada kebijakan SPMI ya, ada kebijakan SPMI. Bisa ditunjukkan itu kebijakan SPMI ini. Ya, coba pembungkusnya saja. Ya. Ya. Anda kelihatan? Oh iya, ini SK Rektor kan? Ini SK Rektor nomor berapa ya? Nomor 983 betul ya? 983 tahun 2021. Ada formulir mutu ya? Formulir mutu, ada formulir manual mutu, formulir mutu, iya.
lagi ya. Iya, ada kebijakan mutu ya. Standar mutu ada, mutu, formulir mutu. Jadi begitu ya. Oke. Jadi ada empat, empat, empat apa? Empat ya. Ya. Kalau ada bisa ditunjukkan SK pembentukan LPM dan gugus kendali mutu ya. Ada SK-nya itu pembentukannya. SK pembentukannya. Ya, ada SK dekannya nomor berapa? Ada? Halo? Nanti di anu itu ya di apa ya. Kalau belum dapat nanti disusulkan ya. Di ya. Iya. Kalau kalau ini apa empat ini eh, dokumen SPM ini bisa diakses di mana saja ini. Web, web, LPM, apa kirimkan nama webnya ya. Ya. Iya. Jadi eh jadi pendokumentasiannya mulai di mana ya? Dokumen, dokumen itu didokumentasikan melalui web ya. Web. Web apa ini? Alamat webnya apa? Ya, nanti di anu ya disusulkan itu ya. Ya karena tidak terlalu lama ya. Jadi itu ya. Jadi semua kan bisa diproyeksi itu ya. Iya, di samping juga ada tentu didokumentasi dalam bentuk buku ya. Dan ya dan dalam bentuk buku ya. Iya, itu buku. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Kenapa? Ya, mana webnya itu? Atau kirim melalui anu saja ya, karena susah saya ini. Supaya tidak terlalu lama. Ya, ya. Mana? Belum kelihatan. Mana ini nomornya? Iya, alamat webnya maksud saya. Alamat webnya www apa ttp apa. Oh itu ya. Atau nanti kirim aja ya, kirim sama anu ya. Anda tolak kantor kecil itu anunya. Kirim di ya. Oke. Ya. Ya. Kemudian masalah kan siklus siklus apa penjaminan mutu kan ada apa ya? P
P ya, ya. Jadi siapa yang penetapan itu? Penetapannya. Iya, iya. Mm-mm. Iya, iya. Oke, oke, oke. Supaya karena tidak terlalu banyak waktu ya. Dalam penetapan standar ini apa outputnya? Hasil ya, apa outputnya atau hasil hasil dari penetapan itu berupa apa? Berupa apa itu? Oh itu yang tadi ya kebijakan mutu, manual mutu. Oh itu anunya ya, itu outputnya ya. Itu ya. Jadi output itu kebijakan mutu ya. Ya. Jadi apa lagi? Manual mutu, apa lagi? Standar mutu, ya, ya formulir mutu. Ya. Kalau masalah anu yang lain, oke, iya itu untuk kemudian tuh, iya, ya. Nah, apa siapa yang melaksanakan ini anu? Siapa yang melaksanakan penjualan mutu internal? Hmm, hmm. Kalau level 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 rektorat siapa yang melaksanakan dari level rektorat ini? Oh, itu ya. Wakil rektor satu, wakil rektor dua. Itu level ya. Ini wakil rektor itu di mana saja ruang lingkup tugasnya ini untuk pelaksanaan penyelamatan mutunya. Bagaimana? Iya. Oh, pendidikan. Ya. Kalau kalau ia melaksanakan audit itu audit internal siapa? Ya? Oh, audit internal itu dilaksanakan setahun sekali ya, setahun sekali. Ya. Kemudian yang melaksanakan ini apa? Nah, apa melaksanakan? Tim tim auditor. Oke, tim auditor ya. Tim auditor ini apakah yang sudah bersertifikat atau yang belum bersertifikat? Eh, pelatihannya di mana? Siapa yang melaksanakan? Eh? UIM apa UIM Makassar bisa menghasilkan auditor ya? Sudah ada di sana yang bisa menghasilkan auditor. Nanti coba bisa anu ditunjukkan itu model sertifikat auditornya, menunjukkan bahwa dia
auditor auditor mutu akademik. Ya, oh, ada nih ya. Beberapa orang auditornya itu? Ya berapa auditornya? Auditor mutual akademik di ya. Ya, ya, iya, ya, ya. Satu banyak ya. Oh iya, iya. Yang penting ada legalitasnya. Yang penting ada legalitasnya ya untuk memberi. Toko satu ya, lumayan bukan main nih, toko satu orang ya. Iya, ya karena biasa di perguruan tinggi yang susah itu auditornya, auditor mutu, ya kan auditor mutu. Ini yang melaksanakan ya. Iya, iya. Kemudian bisa kan diperlihatkan SK SK-nya sebagai audit mutu internal ya? Ada SK-nya. SK, SK, iya, oh iya. Dan ya di SK audit ya, ada ya? Ya, ya. Kemudian tentu dalam pelaksanaannya ada instrumennya ya, instrumen instrumen audit. Nah, ya. Nanti nanti begini. Eh, eh, ada juga anunya ya. SK SK penetapan instrumen audit ya. Ada SK-nya ya atau apa? SK ada pedoman audit ya? Ada ya? Coba 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 ditampilkan itu pedomannya ya, pedoman audit. Coba ditampilkan. Ini pedoman audit mutu internal ya, pedoman audit mutu internal. Apa isinya di dalam ini? Coba dari sini. Oh ini ya daftar isinya ya. Coba. Landasan antara pengertian, tata kelola, sumber daya, perencanaan audit mutu, ya, pelaksanaan audit mutu internal, apa? Coba. Iya. Oke, jadi ada buku pedomannya ya, ada buku pedomannya. Kalau audit ya di samping tadi kan ada dari level rektorat ya. Kalau audit internal yang dilakukan oleh auditor ini berapa kali setahun ya? Oh, satu kali satu tahun ya? Ya, satu tahun ya? Dua kali setahun? Dua kali setahun?
Di bulan berapa itu? Ya, maksud saya di bulan-bulan berapa? Ini di bulan berapa bulan berapa ini? Di bulan berapa ya, kan 2 kali itu di bulan berapa? Ah, akhir semester ganjil dan akhir semester genap. Ya, akhir. Oh, akhir ya. Ya, oke. Sekarang oke. Bisa bisa menunjukkan buktinya ya. Bukti laporan laporan pelaksanaan audit. Mana? Mana laporannya? Oh iya. Tahun berarti laporannya mana laporannya itu? Apa namanya? Laporan hasil ya? Coba. Ya, laporan hasil, saya tulis judulnya, audit mutu mutu internal siklus. Maksudnya internal, apa maksudnya siklus itu? Ya, ya. Ini nah, 2 kali selama 1 tahun. Ya, ya. Apa 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 kendalanya kalau ke pandemi? Hmm. Ya bisa, ya bisa saja kan auditnya daring kan bisa ya, bisa bisa lakukan daring kan ini hanya menjawab apa namanya ini. Ya sedangkan eh, apa asesmen lapangan bisa daring, apalagi audit bisa. Ya sama saja dengan audit ini ya. Oh, tahun 2022 ini hanya 1 kali ya karena pandemi. Hmm. Kalau 2021 mana? Coba. Pasti 2 kali. Nah, ya. Kan bisa audit mutu daring, Pak ya. Bisa kan daring. Hmm. Oh, oh, itu pengakuan yang jujur ya. Baru kalau 2020, 2021 belum ya. Coba tahun tahun sebelumnya 2019. Ya coba mau saya mulia. Ya. Ya. Kenapa belum sempat? Nah, sudah lama sekali itu 2019. Berarti tidak dimasukkan, namanya belum sempat itu Pak, berarti baru kan? Logikanya begitu. Nah, mana 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 secara fisik mana? Mau lihat. Oh, begitu. Oh, oh, iya 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 iya. Oke oke. Hmm, ya, itu ya. Ini ya. Oke. Ya. Kemudian
Ya 2022 kan satu kali ya. Apakah hasil daripada pelaksanaan penjaminan mutu itu hasil audit itu dievaluasi ya? Ya, iya RTM kan RTM itu masuk pengendalian ya atau masuk masuk evaluasi? Boleh juga ya. Jadi melalui RTM ya, melalui RTM ya. Coba saya mau lihat lagi laporannya itu, laporan hasil pelaksanaan. Oh, saya mau lihat lagi itu laporan hasilnya, laporan hasil. Iya, iya, iya. Enggak, laporan hasil evaluasi. Hmm? Ya, laporan laporan hasil kan RTM itu hanya namanya ya. Hanya namanya itu kan ada RTM di bidang ini, RTM di bidang ini, rapat ini kan itu ya. Salah satunya ya mana 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 yang khusus mengenai hasil hasil audit mana? Hmm? Hmm. Oh, ini, ini evaluasinya ya? Oh, ini evaluasinya. Hmm, hmm, hmm. Apa judulnya tadi itu? Apa judulnya? Ini laporan hasilnya apa judulnya? Eh? Laporan audit? Enggak, yang hasilnya, hasil evaluasi. Maksud saya. Ya laporan hasilnya, laporan evaluasinya. Kan ada tadi kan sudah bicara penetapan, pelaksanaan. Yang dilaksanakan itu hasil kan perlu dievaluasi. Mana mana itu laporan evaluasinya? Ya, mana itu mana mana anunya itu? Mana laporannya? Hmm. Ini kan ini bukan evaluasi ya, tapi hasil saya maksudnya evaluasi dari pelaksanaan audit itu. Kalau ini kan laporan pelaksanaan, ya berdasarkan laporan itu dilakukan evaluasi, evaluasi. Ya, ya. Mungkin laporan RTM yang berkaitan dengan evaluasi mana? RTM evaluasi. Hmm, oh begitu. Include di sini ya. Ya, ya, ya. Hmm, hmm. Ya, 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 iya, iya, iya. Tapi RTM itu kan banyak banyak nunya, banyak 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 fokusnya kan. Salah satunya itu, iya.
walaupun saya lihat tidak belum spesifik ya. Ya, jadi include di RTM ya, laporan RTM ya. Kemudian mas pengendali ya, pengendalian. Mana kegiatan pengendalian? Kan tadi kita sudah bicara PPEPP ya. Pengendalian mana kegiatan? Ya. Hmm. Tapi bukan pengendalian ya. Itu bukan pengendalian ya. Yang saya tanyakan pengendalian. Gimana yang menjelaskan? Ya, silakan, silakan. Ya, iya. Hmm. Oke. Pengendalian itu outputnya apa? Outputnya apa yang dihasilkan dengan pengendalian? Karena di LED nggak dijelaskan itu, makanya saya tanya apa? Ya, iya, 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 iya. Iya. Ya, berarti outputnya apa itu namanya? Outputnya, output dari RTM pengendalian. Hah? Iya, outputnya strategi perbaikan barangkali begitu ya kalau penjelasannya. Jadi langkah-langkah perbaikan, ya. Jadi ada nanti langkah-langkah untuk langkah-langkah untuk memperbaiki sebagai tindak lanjut dari evaluasi ya kan? Itu. Mungkin di situ ada sarannya kalau di bidang penelitian kurang penelitian publikasi apa langkah-langkahnya supaya itu kan itu bisa langkah-langkah strategi ya untuk memperbaiki itu kalau pengendalian. Nah, dan di situ harus jelas siapa yang akan melaksanakan langkah-langkah itu ya langkah-langkah itu ya itu sebetulnya ya saya lihat belum kelihatan di LED ya ya di masih sifatnya normatif ya 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 nanti ya tapi tidak ada masalah ya ya iya 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 dan sebetulnya pengendalian itu kan tindak lanjut dari hasil evaluasi ya. Hasil evaluasinya ditemukan bahwa ini akar masalahnya, ini penyebabnya, ini kan itu dibawa di rapat pimpinan melalui RTM, ya hasil TN ya. Dari hasil RTM itu dirumuskan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh, ya kan gitu ya. Oke,
Ya, oke ya nanti dikonkretkan lagi ya, nanti satu saat ya konkretkan. Iya, dan terakhir peningkatan apa wujud nyata dari peningkatan yang dilakukan. Oh iya di mana itu? Betul. Hmm, iya iya. Jadi, sampai ya udah bentuk studi banding ini ya, mempelajari sana. Ya setelah pulang dari sana apa apa yang secara konkret ditingkatkan, ya yang masih lemah, eh? Kan sudah melakukan eksperimen, apa apa yang ditingkatkan itu setelah berkunjung ke Malang itu. Ya peningkatan katakanlah peningkatan dalam hal pembelajaran apa, ya kan? Dari apa? Mungkin standar pembelajaran, masalah apa? Penerapan penerapan metode apa? Metode proyek, problem solving, ya. Mungkin itu ada peningkatan, ya masih kurang begitu ya peningkatan ya. Iya, 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 iya. Hmm, ya. Atau ya, 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 eh, iya, iya, iya. Atau mungkin saja, mungkin saja RPS yang di Manado itu belum sepenuhnya menggambarkan hots ya. Nah, ya hots ya setelah ada studi banding best making itu ya pulang melakukan peningkatan itu supaya semua RPS ya berbasis hots itu. Kami itu mungkin salah satunya peningkatan ya, di samping yang lainnya. Mungkin ada tambahan dari Bu Siti, silakan Bu Siti. Tapi jangan terlalu lama Bu Siti ya, banyak yang mau diselesaikan. Ya kalau ada tambahan tentang penyelam itu. Kalau tidak ada kita lanjut aja. Tidak ada aja, Prof. Lanjut. Ya, kalau Sudah begitu cukup, kita, sudah banyak. Sudah. ya oke. Kalau begitu kita masuk pada sesi dengan nani ya, tim akreditasi ya, task force itu ya. Boleh ya? Ya, jadi penyelam itu sudah boleh ya, ya sudah boleh mungkin kalau ada kegiatan lain boleh ya. Ya kita mau dengan task force-nya ya penyusun penyusun borang untuk mengklarifikasi berbagai hal ya. Jadi sesi dengan tim akreditasi ya mungkin Bu mungkin dimulai lagi dari hari ya. Mungkin tapi jangan terlalu lama Bu ya. Mungkin menyangkut yang belum jelas ya sudah jelas tidak usahlah diperjelas lagi ya, supaya capai target kita hari ini ya. Ya. Oh begitu. Hmm. Apa kita dulu dahulukan itu atau gimana, Ibu Siti?
Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke, Ya, oke. didahulukan aja dulu, Prof. Ya, dahulukan ya. Ya. Ya, Prof. Nah, ini pengguna itu harus sebagai raja sebetulnya itu pengguna itu, Pak, ya. Karena ya harus didahulukan. Itu sudah ada. Alumni berapa orang? Coba, coba dua alumni perkenalkan diri namanya. Ya, alumni. Ya, iya. Ya, silakan yang sudah ada sudah hadir memperkenalkan diri dulu. Mana? Berarti ya, berarti mungkin tidak masuk situ ya, karena kan nanti akan jadian lagi dua double ini dulunya ini. Nanti dua kaki, nanti dua kaki ini. Ya, sebagai alumni nanti sebagai dosen nanti dua kaki ini. Katanya Ibu Siti tidak boleh dua kaki Ibu Siti ya, harus satu kaki. Ya, yang betul-betul alumni yang tidak kejadian terkait dengan data nanti ya. Ya, Pak alumni ya. Siapa? Perkenalkan dulu. Alumni yang bukan tim borang. Iya. Yang ya, alumni yang bukan di IAIN Manado, begitu. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum saja ya. Assalamualaikum saja dulu. Ya ada. Oh gitu ya. Itu bagus. Bagus bagus NKRI-nya ini. Ya. Eh, tidak saya dulu hormat, langsung saya namanya. Tidak usah. Wah, iya. Apa? Siapa? Siapa? Marina ya. Kairuk ini alumni tahun berapa ini? Ya, 2015, 2016. Ya, yang kedua siapa lagi yang hadir? Perkenalkan dulu. Salam. Naura, Naura siapa? Baru Baru Malang. Alumni tahun berapa? Alumni tahun berapa? Oh, 2022. Oke. Baru. Iya, siapa lagi? Iya, salam. Farha Kurniati, ya. Ya, 2000 berapa? 2000 angkatan tahun berapa itu? Tamat? Ya? Angkatan 2015 lulus tahun? Oh, oh, oke. Siapa lagi? Orang keempat. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan tiba dengan selamat ya. Mudah-mudahan tiba dengan selamat dan selamat. Kalau dari pengguna siapa? Iya, pengguna dari mana saja instansinya? Iya,
Tidak kedengar suaranya. Iya, iya. Dekat Vkom ya, Febri. Ya bisnis. Ya Manado juga ya. Iya, Manado. Iya, oke. Oke, siapa lagi? Waalaikumsalam. Kris Syahid. Kepala apa? Di satu Manado. Iya. Siapa lagi pengguna? Waalaikumsalam. Iya. Oh ya. Tapi kelihatannya Bapak memang ulama atau minimal kiai lah. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Iya iya, dibuka aja. Nah, ini baru kelihatan. Iya. 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 Friend. Iya. Eh, instansinya Bapak, instansinya dari mana? Instansi. Munak ya. Iya. Iya. Siapa lagi? Kalau pengguna tadi 3 orang ya? Iya. Iya. Kalau yang lain nanti di belakang ya, yang 3 orang, 3 orang dulu ini. Ya, bagaimana Ibu Siti? Bu Siti mau wawancara dengan pengguna dulu supaya karena Boleh, Prof. Boleh, boleh, Bapak, Prof. ya silakan Bu Siti. Ya silakan. Kalau Untuk mau pengguna ya, dibagi juga supaya ya, Prof. ya Prof bisa nanti juga saya dipakai ini. tambahkan. Bisa pakai breakout room kalau misalnya Pak Prof mau mengefektifkan waktu. Yang tadi pengguna dan alumni dibawa ke breakout room, Pak Prof bisa tapi Tapi kalau mau apa? berdua enggak apa-apa. Tercepat saja supaya enak berdua Bu Oke, oke. saya. Oke. Baik, saya mulai dulu Nanti dari jangan terlalu pengguna lama. ya. Iya. Ya. Baik, dari pengguna dulu, pengguna alumni dari Ibu siapa tadi? Bu Dekan ya, Bu Tentang Dekan Febi. ekonomi dan bisnis. Ya, Bu Dekan ada berapa alumni yang ada di bawah eh, di kantornya Ibu, di fakultasnya Ibu? Ya, ya. Oke, baik. Ya, oke. Dari hasil pemantauannya Ibu, alumninya ini apa yang menjadi keunggulan dari alumni yang ada di tempat Ibu? Baik. Ya, Bagus itu. apa yang paling istimewa begitu Bu, yang dimiliki oleh alumni ini? Oke, ya, oke. Tendiknya, tendiknya apa tugasnya Bu? Yang 2 alumni tadi bertugas sebagai apa dia?
Ya, oke. Hmm, ya, 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 ya. Oke. Kalau yang ibu tadi apa bu tugasnya? Oke, oke. Selain dari disiplinnya tadi jadi keunggulan, bagaimana dengan kemampuan IT-nya, Bu, alumni? Oh, oke, baik, oke. Kalau kemampuan ininya, Bu, kalau etika dan kerjasama dengan teman-teman di kantor itu gimana, Bu? Bagus semua ya. Oke, mhm, oke, hmm, hmm. Baik, baik, baik. Makasih, Bu. Ibu Dekan kemarin mengisi survei juga, Bu. Mengisi survei kepuasan pengguna. Sempat mengisi, Bu. Ada survei tentang kepuasan pengguna alumni. Iya, eh, mengisi ya. Baik, makasih Bu Dekan. Saya mungkin berpindah lagi ya, Prof ya. Berpindah Tambahkan ke dulu, pengguna yang tambahkan lain. satu dulu mereka. Mau tambahkan dulu. Iya, iya. Masih ada Bu Dekan. Ya. Kalau Ibu Dekan itu waktu menerima lulusan ini berapa orang pendaftarnya? Berapa orang yang mendaftar untuk calon 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 pegawai? Ada pendaftar dari luar ya, selain selain dari alumni sendiri. Hmm. 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 Ya, maksud saya waktu waktu penerimaan ini dibuka secara umum ya. Apakah Itu melalui rektorat. hmm, hmm, berapa 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 orang tendik di fakultas Ibu? Berapa orang? Lima. Ya, ya. Berarti lima termasuk yang 2 orang ini ya. Berarti tiga orang ini dari mana? Urusan dari mana? Iya. Mana mana ya
mana lebih hebat ini? Mana menurut Ibu mana yang lebih hebat ini yang 2 orang dibanding yang 3 orang tadi itu? Seandainya harus seandainya harus memilih, seharusnya harus Anda memilih bahwa ini lebih hebat. Mana? Oke, oke, nggak usah dijawab kalau begitu. Oke. Iya, oke. Apalagi ya semua alumni ya. Oke, Bu Siti tahu itu, Bu Siti. Iya, ya Ibu Siti ya Ya. kalau alumni sendiri itu kan ya harus bilang bagus, ya kan? Iya, enggak boleh. Kalau tidak, orang lain pasti juga. Ya, Ya, makanya saya mau cari tahu sebetulnya kalau ada pembanding tendik yang lulusan lain kan itu, ya. ya, Ya, saya akan lanjut Pak Ibu Siti. ya. Saya lanjut ke Pak Supri, Bapak yang dari Kemenak tadi ya, Kemenak kasih pendis ya. Pendais ya. Ya, Pendis. yang satu-satunya profesor ya di. Ya, gimana Pak? Gimana kabarnya Pak? Pak Usran ya. Ada berapa Pak stafnya Bapak yang lulusan dari MPI Manado Pak? Atau Bapak yang di bawah kepemimpinan Bapak? Ada 1 orang. Oh, Ya. Dari 64 madrasah tidak ada datanya Pak ya. Ada berapa yang sudah yang alumni itu yang bekerja sebagai tendik di madrasah? Ya ada ya. Oke. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Umumnya mereka bekerja sebagai apa Pak? Oh, tendik. Ada juga yang jadi guru. Oh ya, baik. Hmm. Oke. Kalau yang di Kemenak itu siapa Pak namanya? Oh ya, Pak Mahmud ya. Dia sudah ASN ya Pak ya? Oke. Oke, oke. Kerjanya sebagai apa Pak? Kalau boleh tahu dia kerjanya ya. Maksudnya operator konten. Oh, oh pontren. Saya kira konten, konten YouTube ke konten. Oh begitu. Kenapa dikasih nama begitu Pak? Kapolda Kapolres. Oh, oh ya ya. Hmm. Oh ya, berarti dia punya kelebihan di situ Pak ya, IT-nya ya. Dari segi anu Pak, kemampuan berkomunikasi dengan Bapak gimana dia? Hmm. Biasanya dalam hal apa Pak biasa dia berkomunikasi dengan Bapak?
Hmm. Hmm. Oke. Ya, ya. Nah, salah satu dari visinya MP ini kan multikultural, Pak ya. Jadi mungkin bisa terlihat dari lulusannya. Menurut Bapak, ini tadi karyawannya Bapak ini apa gimana dia toleransi terhadap dunia yang sangat beragam lah di Manado? Iya. Oh dia yang bawakan. Hebat ya. Hmm. Oh iya. Tadi siapa namanya Pak? Tadi siapa namanya siapa tadi? Yang apa? Mahmud Ahmad Sawi. Oke. Sawe. Oh, Ahmad Sawe ya. Oke, oke, baik. Ada yang mau tambahkan Pak Prof? Cukup, cukup, Prof cukup, Ansar? cukup, cukup. Cukup ya. Kita lanjut ke Pak Syukri ya, Kepala MTS Manado, MTSN Manado. Ya Pak apa namanya? Kepmat ya. Oh, PLT. Oke, Pak. Eh, oh ini apa? MTSN atau MTS? Oh, MTS negeri. Ya, tadi. Oke, dia di kota, Pak ya? Tepatnya ya. Oke, baik, Pak. Eh, ini ada berapa, Pak, jumlah alumni yang Bapak di sekolahnya Bapak? Ya. Oh, Naura. Ada hadir juga kayaknya tadi ya, Naura ya. Ya, Naura baru Malang ya. Apa tugasnya Bu Naura, Pak Kepala Madrasah? Ya. Tugas tambahannya apa saja, Pak? Oh, ya, ya. Ya. Dari segi kemampuan berbahasa Inggris, gimana kemampuannya Bu Naura? Oh, belum kelihatan. Oke. IT? Oh, gitu. Ya, Bapak mengisi juga kemarin survei, Pak. Ada survei pengguna. Oh iya. Ya, soalnya pengguna ini semua puas ya. Pengguna semua puas ya, sangat baik semua kepuasannya ya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur karena
kita punya perguruan tinggi ini melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas ya. Bagaimana dari segi etikanya, Pak? Bisa dijelaskan bagaimana dari segi etika? Atau ada keunggulan yang lain yang bisa disampaikan selain yang disampaikan tadi? Hmm. Hmm. Oke. Apa yang menjadi ciri khas dari alumni yang menurut Bapak yang tidak dimiliki oleh alumni lain? Hmm. Hmm. Oke, oke. Oke. Ya. Kemarin itu Naura direkrut karena dites atau ada Bapak yang yang dia melamar masuk dites atau ada saingan dengan yang lain gimana, Pak? Oh, duluan dia daripada Bapak ya. Hmm, oke 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 oke. Baik. Sudah saya, Prof. Mungkin ada tambahannya, Prof. Ya, cukup, cukup, cukup. Ini hujan keras di Gorontalo ini tuh. Sama, Prof. Saya juga di Makassar ini hujan keras. Hujan keras ini. BPMP ya, BPMP Sulut ya. Ya. Silakan Bu, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi Siang. wabarakatuh. Ya, Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. sejahtera juga untuk kita semua. Saya pengguna dari Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama di IAIN Manado, karena di kantor kami, yaitu kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, sudah menerima tiga mahasiswa untuk praktek langsung di sini, yang 2 sudah selesai beberapa bulan yang lalu, dan sampai saat ini masih ada 1 mahasiswa yang sementara. Itu pun sebenarnya mahasiswa tersebut, Meisi Ningsi Walahe, sebenarnya sudah selesai praktek Bu di sini, sudah selesai di tanggal 1, tapi sampai hari itu kami masih meminta masuk PKL tambahan selama 2 minggu, membantu kami dalam penyelesaian laporan kinerja lembaga, karena menurut penilaian kami, mahasiswa yang bernama Meisi Ningsi ini sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Kami menempatkan beberapa waktu yang lalu, karena memang ini adalah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kami menempatkan di salah satu tempat, yaitu yang mengelola Dapodik dan Asesmen Nasional. Itu untuk 2 mahasiswa yang sudah selesai, dan yang sementara ini Saudara Meisi membantu di kepegawaian. Jadi tugasnya memang disiplinnya saya lihat begitu tinggi. Saudara Meisi membantu pada saat pelaksanaan apel di setiap hari di BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Perlu diketahui bahwa kami sebagai satu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, setiap hari ini harus mengadakan apel pagi, yaitu mendengarkan Indonesia Raya, membaca core value Pancasila, dan yang membantu mempersiapkan semua itu adalah Saudara Meisi.
Saudara Messi. Selanjutnya diperbantu juga beberapa waktu yang lalu Saudara Messi karena sesuai juga dengan jurusan walaupun diperbantukan di bagian kepegawaian juga membantu kami dalam menganalisis rapot pendidikan yang Pendidikan. ada ya pendidikan untuk Saudara Messi dikhususkan jenjang SMA dan SMK. Oke, baik Bu. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Mohon maaf saya belum kenal tadi namanya. Dengan Saya Desi, Ibu. Desi. Ibu Desi. Ya, dari kepala BPN. ini ya. Saya Ibu kepala Kasubag Umum, Bu. Ibu Kasubag Umum. Kalau alumni ada nggak, Bu? Yang ada sementara, Bu, mahasiswa S2 yang IAIN. Oh, yang S2. Ya, untuk yang dia tidak ada. Alumni S1 ya, enggak ada alumni S1 ya. Ya, yang ada yang praktek. Tapi memang selanjutnya masih siap menerima mahasiswa praktek dari Kaprodi S1 Manajemen Pendidikan Islam karena dari segi disiplin dan attitude ini benar-benar bisa diandalkan. Menerima bukan hanya dari IAIN, menerima juga dari perguruan tinggi swasta lainnya. Oke, makasih Bu Desi. Ya. Saya kira cukup. Ya, Bu. makasih Bu. Ya, makasih. Saya kira untuk pengguna cukup, Prof. Ya, kita lanjut ke mahasiswa ya. Ke alumni ya. Alumni dulu, Prof. Alumni. Ya. Mana tadi siapa alumni? Marina Khairupan ya, Marina Khairupan ya. Mana ini baku dekat ini ya. Ya. Silakan Prof. Prof dulu. Marina Khairupan alumni 2015 ya. Ya. Halo. Nggak kedengaran suaranya. 2015. Kata tahun berapa masuk tahun berapa? Masuknya berapa? 2015 ya. Ya? Masuknya. Oh, lulusnya. Masuknya 2010 ya. 2010 berarti berapa tahun ini? Selesai 5 tahun ya. 5 tahun selesainya ini ya. Empat tahun. Oh, 4 tahun ya. Ini 4 tahunnya atau 5 tahun? 4 tahun ya? Oh, pertama. Ya, 2015 ya. Sekarang sudah kerja di mana? Ada kedengaran ini, ada kedengaran. Ibu Siti, dilanjutkan dulu, ada kedengaran. Oh iya, Prof. Aduh. Iya, Prof. Ada kedengaran. Ya. Oh, ya baik. Di BPGP. Oke, di BPGP ya. Sekarang yang menangani tentang sekolah penggerak ya. Oke, Ibu sebagai apa di situ, Bu? Apa tugasnya? Oh, koordinator. Pasti. Sejak kapan, Bu? Sejak kapan? Ya. Ya. Iya, betul. Oh, di Pokja guru penggerak. Oke. Oh, bukan di Pasilnya ya. Bukan di EPSP-nya. Oke. Tugas Ibu sehari-hari apa, Bu? Sehari-hari kerjakan apa sebagai koordinator Pasil? Penyusun program. Oke, baik. Apa yang menurut Ibu yang Ibu dapatkan di
Apa apa yang Ibu dapatkan di prodi dulu yang sangat bermanfaat di bidang kerjanya Ibu sekarang? Apakah semua yang dipelajari dulu itu bermanfaat untuk apa itu, Bu? Hmm, hmm, ya, 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 tahu. Hmm. Kalau mata kuliah yang paling Ibu ingat selama bekerja di situ apa, Bu? Yang paling banyak Ibu manfaatkan selama kerja? Mata kuliah apa yang paling banyak bermanfaat untuk manajemen apa, Bu? Manajemen perencanaan, perencanaan strategik. Oke, oke. Siapa dosennya dulu, Bu? Masih ingat enggak? Ibu siapa? Oh, Bu Feby. Oh, Bu Feby. Masih ingat nama dosennya. Kadang-kadang sudah lupa nama dosennya ya. Oh, oke, oke. Kemarin apa mata apanya? Dia apa itu skripsinya tentang apa, Bu? Ya, oke, oke. Eh, Oke. Hmm, ya. Biasanya Ibu masih ini ya, masih ada hubungan baik dengan Prodi. Hmm, oke, oke, oke. Ada ikatan alumni enggak, Bu? Ada yang khusus Prodi PI. Hmm, oke, baik. Oke, baik, baik. Eh, nggak tahu, Prof, mungkin terhalang hujan itu ya, deras ya, jadi nggak kedengaran. Kita pindah ke Ibu Naura ya, Ibu Naura baru malam. Bu Naura ini baru ya, alumni 2022 ya. Oke, ya berarti masih masih segar-segarnya ya. Sudah ada kerja? Sudah kerja di mana? Sudah kerja, sudah bekerja? Oh, yang tadi itu. Ya, berapa lama Ibu? Tuh, saya panggil saja ya. Berapa lama Dek Naura ini menunggu setelah selesai wisuda, terus dapat pekerjaan? Wah, luar biasa ya. Jadi begitu selesai ujian, masih ujian ya? Oh, sementara penelitian. Memang kenal ya, kenal sama orang di MTS. Oh, praktiknya di situ. Oh, jadi mungkin Dek Naura ini karena bagus kinerjanya, jadi belum selesai sudah dipanggil ya. Sudah ada panggilan ya. Jadi cepat. Jadi begitu selesai dapat ijazah langsung dipenuhi ya. Oke. Nah, apa sarannya Denaura untuk prodinya ke depan? Hmm, praktek apa itu? Prakteknya apa yang dirasakan kurang? Oh, harus ada praktek banyak gitu ya?
Hmm. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah bagus. Oke. Yang paling berkesan untuk Denaura selama kuliah di Prodi MPI Yayan Manado apa? Hmm. Hmm. Oke, baik. Terima kasih, Denora ya. Lanjut lagi, Prof. Saya lanjut ya ke siapa nih? Parha Kurniati ya. Parha Kurniati ini selesainya tahun 2019 ya. Benar. Ya, masuk 2015. Oh, sama tadi dengan Bu Marina. Oh ya. Oh, junior. Oh, beda kelas. Oke. Ibu sudah kerja di mana kerjanya? Hmm. Oh, jadi kepala madrasahnya. Mulai kapan, Bu? Oh, 2016. Berarti cuma berapa berapa lama setelah selesai dapat kerja? 1 tahun. Oh, masih mahasiswa sudah ini. Biasa ya ini ya, MPI Manado masih mahasiswa sudah pada ditawari bekerja ya. Jadi masa tunggunya nol. Karena begitu selesai langsung kerja ya. Tapi jadi kepala madrasah sejak kapan, Bu? Oh, 2016. Berarti 1 tahun setelah mengajar, terus diangkat menjadi kepala madrasah. Itu ya, Bu ya? Oh, yayasan. Yayasan sendiri. Oh. Oh, saya kira yayasannya Ibu. Oh, iya. Oh, saya kira yayasannya sendiri. Jadi kalau yayasan sendiri ya wajar lah. Dia punya sendiri. Iya. Iya, oke. Apa pesannya untuk alma maternya? Hmm. Hmm. Oh, pengabdian. Oh, ya. Membantu ya. Tapi laporannya tadi kurang tadi pengabdian masyarakat hanya 4 ya. Apa itu bantuannya, Bu? Hah? Hmm? Hmm. Oke, oke. Materi materi kuliah yang mana, Bu, yang paling banyak membantu Ibu sekarang dalam bidang pekerjaannya? Hmm. Oh, ada juga mata kuliah desain pembelajaran. Ya? Ada. Oh, ya, 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 ya. Oh, dulu ya. Dulu kan kita masih anu ya. Ya. Oke. Saya kira cukup untuk alumni. Ada tambahan, Prof? Ya, ada tambahan. Jadi ini alumni ya, ada alumni. Ya, pernah menggunakan
micro leading ya. Laboratori microleading. Iya, Mungkin Naura ya mungkin yang. Silakan, pernah Naura. menggunakan itu ya. Laboratorium microleading, pernah enggak menggunakannya? Ya, Naura, siapa yang pernah menggunakan itu? enggak kedengaran suaranya deh. Kayaknya sinyal di sana juga kurang bagus ya, Prof ya. Ya, padahal dekatin Gorontalo ini. Iya. Kalau Makassar kan terhalang lautan, Prof. Oh iya, tapi lebih lancar, lebih kedengaran suara bagus sekali. Ya. Iya. Silakan, Dek Naura. Iya, siapa yang pernah menggunakan laboratorium microleading? Halo? Enggak kedengaran. Ya, silakan. Bisa dijelaskan. Pak Prof tanya. Ya. Pernah? Iya, dalam bagaimana gambarannya Ya, itu. Mana? Yes. Ya. Oh, praktek memimpin rapat, Prof. Oh, praktek selain memimpin rapat, apa lagi dipraktekkan di situ? Kalau segera memimpin rapat kan tidak perlu Tidak microleading. perlu di laboratorium. Ya, tidak perlu di laboratorium di kelas saja. Laboratorium. Public speaking. Public speaking, apa lagi? Tahu gedungnya di gedung mana itu tempatnya microleading itu? Ya? Oh, di lantai 2 apa di situ anunya fasilitasnya? Peralatannya. Apa-apa? Ya? Oh, ada meja. Iya, wajib itu. Apalagi? LCD proyektor apa lagi? Ya? Sound system. Apa lagi? Ya, mata Itu kuliah saja apa, yang diingat. ya, mata kuliah apa saja yang prakteknya di microleading ini, laboratorium kuliah? Mata kuliah apa saja? Apa? Ada manajemen praktikum. Ada mata kuliah apa saja? Ya, Kepemimpinan. Terus? Ya. Ya? Oke ya. Yang jelas pernah ya. Iya. Iya. Kemudian untuk semuanya ya terakhir ini ya, apa saran Anda sebagai alumni untuk supaya prodi ini lebih baik lagi ke depan? Apa kira sarannya? Sudah tadi Prof saya tanyakan. Oke, sudah kalau begitu sudah ya. Jadi terima kasih banyak kalau begitu. Iya. Oke, sudah mulai. Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Iya. Makasih banyak untuk alumni dan pengguna. Terima kasih atas kedatangannya dan pemberian informasinya. Mungkin kita masuk sedikit di Bu Siti. Iya. Sesi dengan tim akreditasi. Iya. Iya. Betul, Prof. Perlu enggak, Prof? Ya. Perlu enggak kita wawancara dengan mitra? Enggak perlu ya, Prof ya? Perlu. Nanti saya telepon khususnya Pak Prof Imran. Ya. Prof Imran. Prof Imran. Saya bilang, nanti saya telepon khusus Prof Imran itu. Apa khusus apa? Cukup aja. Iya. Cukup aja, Prof. Oke.
Oke, kalau begitu saya tanya dulu Prof. Imra ini. Yang jelas YIN Manado ini anggota APMAPI. Oh iya, Dan anggota aktif. MAPI ya. Aktif di APMAPI, selalu hadir Aktif tiap Pak, tahun. aktif Pak Prof. Imra. Iya, termasuk Bu Feby itu pengurus. Oh, pengurus ya. Ya, Tapi dia pengurus tidak kenal APMAPI. saya, Prof. Imra. Iya, Dia tidak iya. kenal saya. Wadek tiganya, Prof. Iya, Wadek 3. Iya. Iya. Iya, saya tidak. Oh iya, iya, iya. Jadi Intinya sekarang kegiatan-kegiatan apa saja ini yang diikuti oleh Prof. Imra dari MP ini untuk termasuk pengembangan PODI. ya, termasuk mengikuti core kurikulum. Jadi kurikulum yang ditetapkan oleh APMAPI itu sebagian juga diikuti oleh anggota-anggotanya, termasuk YIN Manado. Dan annual conference setiap tahun kita selalu berpindah-pindah. YIN Manado selalu aktif hadir. Jadi itu yang menunjukkan bahwa dia memang aktif di organisasi profesi. Ya. Ya. Ya, speakernya inilah. katanya juga di Malang, Prof. Iya. Oh iya, nggih. Iya. Ya, intinya bahwa aktif di organisasi asosiasi kita di APMAPI. Karena APMAPI ini kan ada di lingkungan Kemendikbud, juga di lingkungan Kemenak. Nah, yang Kemenak sekarang berkembang, bukan hanya MPI, bukan hanya manajemen pendidikan Islam, tapi juga manajemen pendidikan Hindu, manajemen pendidikan Kristen sudah masuk menjadi anggota juga. Itu di APMAPI, di APMAPI. Jadi APMAPI memang menaungi anggotanya, ada yang dari Kemendikbud dan ada yang dari Kemenak. Kalau yang Kemendikbud kan jelas prodi APMP. Iya, APMP. APMP. Iya. Ya sama dengan ISMAPI lah. Prof. Imran pernah diundang jadi dusum pakar di Manado ya? Pernah. Dulu sekali pernah ke Manado, nggih. Tapi waktu itu Bu Feby belum Wadek 3, dia masih korprodi waktu itu. Iya. Ya mudah-mudahan ini kalau kiblatnya ke Malang, mudah-mudahan ya mendekati Malang lah kalau begitu. Ya kan? Oh, yeah. Tapi dia lewati Gorontalo ini, Prof. Dia lewati Gorontalo. Oh, gitu ya. Iya, tidak pernah lihat Gorontalo. Oh, gitu, belum iya. Tidak pernah dia lihat Gorontalo ini. Wajib lah ke Gorontalo itu, seharusnya kan dekat itu. Iya, dekat dengan Manado ini. Iya. Di mobil ini, Prof. Ini saya sedang di Bali ini, Prof. Aduh, di Bali. Acara apa di sana di Bali, Prof? Undangan untuk seminar isi IKM PAUD itu di Bali, terus sekaligus ini sambil jalan-jalan lah. Oh. Liburan ya, Prof ya. Liburan. Sedang liburan. Enggak libur. Emang ngisi seminar di Bali. Terus selesai seminar ya ini jalan-jalan ini, makanya ini masih di dalam mobil. Iya. Ini saya juga mau ke Malang ini, Prof, mengunjungi ini mahasiswa MBKM. Oh, mahasiswa yang pertukaran pelajar. Iya. Ya, mahasiswa kami kan di Malang. Cuma karena sibuk sekarang jadi belum sempat. Iya. Pokoknya kalau ke Malang harus ngabari. Saya itu Prof Ansar. Iya. Ya, saya berdosa kalau tidak ngabari Prof Imra. Oh iya, betul. Ya. Salam nggih ke Jalan ke Makassar juga, Prof. Iya, Prof. Iya. Kalau di Makassar kan Prof Aris. Ya, Prof Aris Munandar. Ya. Saya gabung ke ISMAPI saya, Prof. Oh, di ISMAPI sama ya? Pak Aris. Ya. Pak Aris sama Munandar Prof Aris. Prof Aris Munandar itu S2, S3-nya seangkatan dengan saya. Malang. Oh iya. Di Malang, satu kelas. Iya. Ketemu jodohnya juga kan di Malang. Betul. Orang Madura. orang Madura. Iya. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Prof Aris Munandar sih saya tahu ceritanya mulai A sampai Z. Nanti saya sampaikan, Prof. Sampaikan iya. Kemarin saya dari Makassar dijemput oleh beliau.
baru Oh, di iya, Makassar. Ya. Iya, iya. Iya. Ya. Salam juga Iya. untuk Prof. Aris Iya. Munandar. Iya. Ya. Iya, iya, Prof. Nanti Salam saya Iya, untuk sampaikan. teman-teman di malam Prof Imran. Salam. Ya, waalaikumsalam kami sampaikan. Ya, ya. Iya. Ya, Iya. sampai ketemu Prof Imran. Iya, iya, terima kasih. Allah. Ya, makasih banyak, Prof. Iya, waalaikumsalam. Cukup, Rangga, cukup. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Kita lanjut ke ya, yang Ya, Prof. kualitatif itu. Iya, Prof. Ya. Jadi silakan Buan. Tapi yang Ya. yang belum jelas saja karena waktu ini. Iya, 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 iya. Nah, yang sudah jelas ya tidak perlu lagi Iya, iya. Ya. Kita mulai dari ini saja, Prof. Realistikan visi keilmuan, ya. Ya, ya. Silakan. Ada catatan di situ, ya. Ya. Silakan. Baik.